Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. Waduh, Kang mohon Wagub iya, Kang. ini kiai kita. Mangga, mangga, mangga. Oh, iya 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 iya. Kita ngobrol-ngobrol ini. Aduh. Ini tadi katanya langsung dari Bandung atau dari Iya, Kang, dari Cirebon? Tasik. Dari Dari Tasik. Tasik. Itu Karena memang jalan jam berapa dari Tasik? pagi, Pak. Jam Pagi ya. 6, iya. Dan katanya sempat mogok mobilnya. Iya. Loh, mobil mogok, woi. Mogok, mogok. Pasti Limbangan mobilnya mogok gitu. Oh, pasti Limbangan. Iya. Di Nagrek di situ Iya, ya. mau naik Nagrek. Itu Mogok yang gitu. tanjakan luar biasa itu ya, panas Iya, rupanya ya. panas. Karena memang kita pakai mobilnya agak mobil sepuh. Tapi Sengaja sehat. sambil main gitu. Sambil main sehat. Iya, alhamdulillah. Ramang, Kang U. Alhamdulillah, Kang, sehat-sehat semuanya. Nah, ini Pak Wakil Gubernur Jabar 2018-2023 ini baru selesai purna. Betul, Kang. Saya lihat ininya apa namanya video-videonya, dan ini juga seorang santri yang berprestasi, keluarga besar Ponpes Miftahul Huda Tasikmalaya dan sahabat di P3. Iya. Nah, pertama nih Kang U, ini Kang U kan perwakilan dari santri dan juga sekarang menjadi kiai keluarga Ponpes terbesar di Tasikmalaya. Bagaimana Kang nih perasaan saat dulu terpilih mimpin Jawa Barat dan nilai-nilai dari Ponpes yang selalu diingat? Iya. Dan jadi pedoman saat menjabat. Apa yang mendorong Kang UU yang berlatar belakang santri ini akhirnya mau mengabdi di pemerintahan? Ya, terima kasih. Memang saya keluarga pesantren, bapak saya, kakek saya, dan juga adik-adik saya juga sekarang di pesantren. Cuma saya kan sering dibawa-bawa sama kakek saya dalam event-event tertentu, bertemu dengan Pak Bupati, bertemu dengan para pejabat yang lain. Ya, karena sering bertemu dengan mereka dan kelihatan kalau seorang pemerintahan ini memiliki memiliki kebijakan dan kebijaksanaan dan yang lainnya, saya pun kok ingin gitu, seperti itu adanya. Berkontribusi. Kan keluarga saya berkontribusi terhadap bangsa dan negara dalam bidang pendidikan. Ya, dalam bidang pondok pesantren semuanya. Ya, saya bilang kenapa tidak, masih banyak jalan untuk mengabdi terhadap bangsa dan negara, bukannya lewat pendidikan, lewat birokrasi, lewat politik, sehingga saling menguatkan antara pihak pendidikan dengan birokrasi yang ada dalam rangka pengabdian terhadap bangsa dan negara. Itu mungkin seperti itu adanya. Nah, ini panggilan berarti ya, seperti itu. Dan pengabdian sebetulnya. Bukan mencari kekuasaan atau jabatan, justru adalah pengorbanan. Betul. Keluarga telah memberikan pendidikan, ternyata terbuka peluang berkontribusi di sektor pemerintahan. Nah, sebelum dari Wagub ini 2 periode bupati. Betul. Sebelum itu anggota DPRD. Betul. Itu di Tasikmalaya. Pokoknya udah di wilayah Tasikmalaya sudah paripurna lah. Ya, alhamdulillah. Pengabdiannya. Belum juga sih, kalau pengabdian belum paripurna lah. Tapi sudah mengenal betul tekstur dan masyarakat dari Tasikmalaya sendiri. Ada nggak yang diingat saat mengabdi di Tasikmalaya ini yang menjadi suatu torehan prestasi maupun juga menjadi inspirasi yang bisa dibagikan kepada para Yang pertama mungkin saya hanya bersyukur aja kepada Yang Maha Kuasa kalau saya bisa ada di posisi itu. Itu kan sebuah anugerah, tidak semua orang bisa ada di situ. Yang kedua, alhamdulillah saya bisa tamat sesuai dengan harapan, tidak ada masalah, termasuk juga hari ini. Kemudian yang menjadi kebanggaan saya di saat menjadi birokrat ataupun legislatif,
bisa mengabulkan keinginan masyarakat. Dengan kewenangan yang dimiliki, dengan diskresi yang dimiliki, bisa mengabulkan keinginan masyarakat baik pribadi ataupun secara masyarakat umum. Pembangunan ataupun perhatian dan yang lainnya. Karena begitu dahsyatnya seorang kepala daerah dalam membuat sebuah keputusan di lokal daerah tersebut begitu. Iya. Sampai paling enak, Pak, kemarin saya ditolong sama Bapak di saat melahirkan. Ini anaknya sudah gede, Pak, gitu. Dikasih ini segini, saya nggak bisa anu gitu kan. Itu sudah ketemu di saat saya menjadi wagub. Oh, ketemu di situ. Ini Pak, ini saya kan dulu dioperasi sama Bapak dibantu. Muka saya jadi begini, dulu kan saya begini. Seperti itu. Antara lain seperti itu adanya. Jadi mampu mengabulkan keinginan masyarakat itu yang menjadi kebanggaan saya. Seperti itu artinya. Dan selalu dimulai dengan bersyukur ya. Iya. Jadi saya ingat guru-guru saya selalu mengingatkan surat Ibrahim kalau nggak salah itu. La in sakartum Tuh. la azidanakum. Iya. Wala in kafartum in hadza bila syadid. Betul ya Pak Kiai? Betul, luar biasa. Betul ya? Ini saya nginget-nginget ini. Enggak. Saya bukan kiai, saya politisi aja. Lebih pas Kalau buat saya politisi ya. kepengen banyak belajar dari Pak Kiai ini. Nah, politik ini kan unik juga nih Pak Kiai, karena kita sama-sama alumni Wagub nih. Iya, betul. Ini saya alumni 2018 saat Bapak terpilih waktu itu di 2018. Iya, betul. Wah, ini tandem saya ini. Ternyata bareng. Ternyata bareng juga. Nah, kan kita sebagai wakil gubernur ini kadang-kadang ada yang bilang ban serep gitu. Betul. Dan banyak yang memandang sebelah mata posisi wakil. Sementara begitu kita menjalankan, ya ternyata kan posisinya sangat sentral ya dalam konsep strategis lagi, Pak. Dwi Tunggal Betul. ini. Dalam konsep bagaimana memastikan kinerja dari pemerintahan itu berjalan. Pengalaman menjadi orang kedua di provinsi terbesar se-Indonesia ini apa nih? Justru berawal dari saya melihat Pak Sandi dulu menjadi wakil gubernur di situ, begitu akrab, begitu Dwi Tunggal ya. Ataupun kata para sati kazasadil wahid gitu kan. Wah, ini dia kita. Jadi begitu tidak ada sedikit pun matahari dua di DKI itu. Wah, saya bilang hebat banget. Padahal menurut kami potensi Pak Sandi ini dari partai ya yang besar, pengalaman dan semuanya beliau miliki. Tetapi kelihatannya sebegitu sam'an wa ta'atan ini. Iya. Makanya saya berpikir kalau Pak Sandi jadi wakil presiden, menurut saya ini akan cocok dengan siapapun karena kepribadian beliau yang sangat hormat terhadap nomor satunya. Kelihatan begitu. Pimpinan kita. Ya, gitu ya. Kalau baca dari deskripsi tugas dari Wagub ini kan jelas ya. Iya. Waktu itu tugas dari wakil. Iya, yaitu betul. Mengerjakan tugas-tugas dari Pak Gubernur dan menggantikan atas disposisi Pak Gubernur. Iya, betul. Dan Presiden juga kira-kira sama begitu ya. Makanya ini kalau jadi wakil kayaknya akan sebuah kebersamaan yang sangat luar biasa dalam kancah nasional ini. Dan serasi sekali saya lihat di Jawa Barat itu nggak pernah ada friksi. Dan saya teringat tugas saya waktu di DKI. Iya. Dan harus bisa menempatkan diri karena memang kita tugasnya membantu. Iya, betul. Dan segini Pak, ini kita juga nanya Pak ya. Saya kan sekarang ditugaskan oleh partai ini untuk menjadi calon anggota DPR RI Cirebon Indramayu, termasuk Bapak yang menugaskan saya kan. Betul, karena kita butuh sekali jaringan dari Pak Wagub dan juga ketokohan dari Pak Wagub, karena di situ kita belum memiliki kursi di DPR RI. Tapi di saat saya ke daerah, ke Indramayu, ke Cirebon, nama Pak Sandi itu seolah-olah benar-benar memasyarakat di situ dan mengakui bahwa Pak Sandi itu orang Sunda, orang situ gitu. Ini kok apa benar gitu Pak Sandi itu orang daerah Jawa Barat bagian utara gitu. Gimana itu? Ya. Kok sangat diakui sekali gitu keberadaan. Jadi jangan sampai dia ngaku-ngaku gitu. Benar ini saudara saya, benar Pak Sandi orang sini gitu. Jadi ceritanya gini Pak Kiai. Ceritanya itu
ibu saya itu kelahiran Indramayu. Oh iya. Jadi walaupun keluarga ibu itu dari Jawa, tapi lahir dan besar di Jawa Barat. Oh iya, iya. Sekolahnya juga di Bogor, kuliahnya di Bandung. Oh Dan iya. saudara-saudara sampai sekarang karena masih keluarga besar itu ada yang di Indramayu, ada yang di Majalengka, ya mereka menganggap ini Iya. Baraya Oh gitu iya, loh. iya. Bukan menganggap, memang benar kan keberadaannya Benar, seperti mereka itu. Iya, iya, iya. Bararaya dan ini loh jago babon gitu Iya, loh, iya, bahwa iya. mereka tuh punya paguyuban sendiri gitu. Iya. Jadi selama saya bertugas di baik di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif maupun saat sebelumnya, setiap ke sana itu saya diterima sama Iya, iya, iya. masyarakat sana. Nah, saya melihat terutama di daerah sedulur kabeh ini Iya, nih, iya, iya, betul. wong dewek ini kan Oke ya. fokus ekonomi ini perlu diangkat lagi karena Betul. mereka memiliki potensi. Iya, iya. Waktu menjadi wagub di Jawa Barat ini, Pak Kiai ini melihat ekonomi dalam kancah pemerintahan ini dilakukan seperti apa, Ya. fokus kepada ekonomi ini? Sebenarnya Pemprov Jawa Barat ini satu alur dengan kebijakan Pak Sandi, yaitu ekonomi kerakyatan yang mendorong kepada lahirnya UMKM dan ketangguhan UMKM dan juga industri-industri rumahan, tapi tidak mengabaikan industri-industri besar, industri-industri yang dari hulu sampai hilir. Artinya seimbang tapi ada penguatan terhadap UMKM. Jadi sejalur dengan Bapak yang sering menyampaikan hal semacam itu. Maka daerah-daerah yang ada di pinggiran itu menjadikan pilot proyek Pemprov di saat kami sedang memimpin di Jawa Barat dengan Pak Gubernur itu. Seperti itu adanya. Dan untuk pembukaan lapangan usaha dan penciptaan lapangan kerja itu jadi fokus Betul. bagi pemerintah Provinsi Jawa Betul. Barat waktu itu ya Pak Iya, Wagub ya. justru itu pembukaan lapangan kerja dengan UMKM yang Pak Sandi sedang gembar-gemborkan sampai hari ini, itu semakin mudah. Kalau peluang kerja dengan, mohon maaf, lahirnya perusahaan besar, itu kan agak berat, karena jarang orang daerah memiliki perusahaan besar. Tapi kalau perusahaan-perusahaan UMKM, sekalipun tidak banyak yang diterima di UMKM tersebut, di perusahaan tersebut, tapi kan karena banyak UMKM-nya, jadi seimbang. Ada yang mempekerjakan 20 orang, 15 orang, 13 orang, seperti itu. Dan itu betul sekali karena pemikiran itu yang sebetulnya P3 ingin mengangkat ekonomi Betul. hijau Iya, namanya. betul. Jadi partai kita berwarna hijau, Iya. fokus kita di bidang ekonomi adalah para UMKM. Jumlahnya 64 juta dan menciptakan 97% dari lapangan kerja. Jadi Iya, betul betul. sekali fokus dari pemikiran dari Iya. Pak Kiai dan juga dituangkan dalam kebijakan Iya. di Jawa Barat. Nah Yes. ini Ya, silakan. ya sekaligus Pak. Sekarang kan Bapak ada di situ ya. Program-program yang sudah dilakukan ataupun yang sudah masuk ke wilayah Jawa Barat itu sebagai bentuk kepedulian ke Jawa Barat, diantaranya kalau saya tahu sebagian, siapa tahu masih banyak yang belum saya ketahui program Bapak yang sudah digelontorkan ke orang Jawa Barat karena Bapak orang asli Jawa Barat misalnya seperti itu, ke orang Indramayu, orang Majalengka, itu apa tuh Pak yang ini? Jadi kita melihat yang paling banyak menyentuh itu adalah pariwisata yang berbasis masyarakat. Iya, iya, iya. Jadi kalau di Jawa Barat ini punya banyak sekali daya tarik wisata. Misalnya di Cirebon nih, karena Bapak akan Iya. tugas, insya Allah Iya. Allah berikan kelancaran, amanah untuk mewakili Cirebon Indramayu. Itu yang paling nyata itu desa wisata. Iya, betul. Ada desa namanya Gegesik Kulon. Betul, betul, betul. Itu kaya akan budaya. Iya, iya, iya. Ada desa wisata Astana. Itu yang kemarin baru mendapatkan penghargaan anugerah desa wisata karena wisata religi. Iya, betul, Makam dari Sunan Gunung Jati. Iya. Saya ini sebetulnya juga karena istri saya ini
wisata favoritnya ini adalah ziarah. Oh Makanya iya jadi iya iya. keliling terus kemana-mana. Kelihatan NU-nya ya. Jadi kita kalau di sini kan sudah ada masjid Keramat Kampung Luar Batang, ada masjid Mbah Priuk, Iya 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 ada iya. juga Kampung Iya Bandan, iya iya. dan yang sekitar sini. Tapi terus dia suka ngajak ke Makam Sunan Gunung Jati, Iya. terus Sunan Kalijaga. Nah itu bentuk program kita yang selama ini Kementerian Pariwisata fokusnya, Iya. mohon maaf Pak, hanya di destinasi-destinasi yang sudah terkenal di Betul dunia. betul betul. Memang kita fokuskan juga untuk membangkitkan pasca Covid Bali, Yogyakarta, Borobudur, Iya iya iya. Danau Toba, Labuan Bajo, tapi Iya. juga desa-desa wisata. Di dekat Bandung ada Ciwidey, Ciwidey itu betul. desa wisata alam Mendah, itu luar biasa. Di Ciamis kemarin juga ada desa wisata yang kita kembangkan. Iya. Di Pangandaran ada desa wisata Selasari. Ada Iya. juga program santri digitalpreneur. Oh iya. Jadi Santri. pondok-pondok pesantren ini kan punya santri-santri yang sebetulnya jago-jago digital. Iya iya Ini iya. kita angkat. Kita juga program untuk mengangkat UMKM ekonomi kreatif melalui apresiasi kreasi Indonesia. Itu dulu saya Iya. bawa dari Depok sampai ke paling timur di Pangandaran, dari Cirebon saya bawa ke Sukabumi Iya iya. untuk mengangkat minat dari para pelaku UMKM ekonomi kreatif ini untuk naik kelas, Iya, untuk alhamdulillah. mereka bisa juga go nasional dan go internasional. Kalau program sih insya Allah banyak, tapi saya terinspirasi satu programnya Apa tuh? Bapak dulu nih saat Kang U ini menampung anak-anak pang. Oh iya. Anak-anak pang. Tahu Jadinya juga kan ya. anak-anak jalanan. Iya iya iya. Tiba-tiba kan nggak nyambung dibawa ke pondok pesantren Miftahul Huda Iya di iya. Tasik nih. Iya. Gimana sih ide tersebut tercetus, dan bisa diceritain nggak gimana anak-anak tersebut bertransformasi dari anak muda yang mungkin ugal-ugalan gitu Iya ya, iya iya. sekarang memiliki nilai-nilai Oke. agama Iya. saat berhasil nyantri Ya, di Ponpes Ya terima Miftahul kasih. Huda. Namun sebelumnya kalau melihat program barusan ke Jawa Barat kan sangat luar biasa. Jadi perhatian terhadap desa wisata, termasuk juga di Sukabumi juga terdengar juga kan ada desa wisata yang di ini kan. Kalau di Ya. desa di Sukabumi itu ada Cisade, Iya. ada desa wisata Hanjeli, Iya betul. itu di Geopark Ciletuh. Nama-nama juga nggak lupa beliau karena memang fokus ya. Jadi saat jadi menteri aja sudah begini, apalagi menjadi pemimpin nasional. Amin. Lebih fokus gitu Tolong kan. digaris bawahi Mas, bantu Makanya untuk wajar gitu kalau amplifikasi, kalau amplifikasi. kita doakan ya. Amin, amin, amin. Dengan mudahnya, terutama kan ini masyarakat ini Pak, terus terang di saat saya survei menjadi calon bupati, menjadi calon gubernur, wakil gubernur di Jawa Barat, salah satu yang paling dominan yang diinginkan oleh masyarakat adalah peningkatan ekonomi, memasyarakatnya peluang ekonomi, begitu. Jadi kalau program Bapak yang sekarang sedang digulirkan, kan UMKM punya konsep keadilan, punya konsep pemerataan dan yang lainnya. Nah kalau Bapak kekuatan daulahnya lebih luas lagi, mungkin akan lebih hebat lagi dalam meratanya ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di daerah. Karena itu yang selalu diminta oleh masyarakat, ekonomi peluang kerja gitu, mudah-mudahan seperti itu. Nah kemudian yang masalah anak pang, saya kan sering nyetir, mungkin samalah hobinya Pak ya. Corolla. Gitu, mobil-mobil seperti itu. Kemudian sering lihat di perapatan dan yang lainnya, kita tanya dia gitu, orang mana. Kadang-kadang dia orang Bandung, tapi lagi nangkring di Bandung, padahal dia orang mana gitu. Mau apa sih tujuannya? Pertama dia mencari kebebasan, biasa seperti itu. Yang kedua makan juga Pak. Dari Saling ekonomi. ekonomi dan makan dan yang lainnya. Mau nggak kalau punya pendapatan, punya kegiatan, mau dan yang lainnya. Nah sebelum diarahkan dan yang semacam itu, kita bawa dulu ke pondok, ngobrol dan yang lainnya, baru kita arahkan. Dan alhamdulillah sudah beberapa orang yang ya tatonya masih ada, tapi sholatnya jadi getol. Oh, aduh. Tatonya masih ada, tapi ini gitu. Luar biasa itu ya. Iya, Dan terus, mereka bertransformasi di pondok pesantren. Betul. Ya? Sekalipun kadang-kadang ada yang mencibir karena ada tatonya, karena ada anting, tapi anting sudah dibuka ya misalnya, tapi tato kan hilang, sulit belum dihilangkan. Seperti itu. Ya mudah-mudahan semakin banyak lah yang memberikan perhatian kepada mereka tentu. Ini terakhir menutup, ini
pertanyaan titipan ibu saya. Iya. Ibu saya ini 82 tahun, warga Jawa Barat, dan beliau dengar bahwa Kang Uu ini akan nyalon di Iya. daerahnya dia, Cirebon dan Indramayu. Iya. Dia ingin tanya visi misinya seperti apa Iya. Iya. dari Kang Uu, dan kira-kira kepikir nggak bahwa nanti ke depannya saat pilgub berikutnya Kang Uu nyalon lagi? Iya. Iya. Terima kasih. Yang pertama, visi misi mungkin karena saya sebagai kader partai, ya memperjuangkan tujuan kehadiran partai kita ya, P3. Di samping memperjuangkan demokrasi, keadilan, kemudian juga kesejahteraan masyarakat, dan ada memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam berbangsa dan bernegara. Itu yang menjadi ini kan. Ya mudah-mudahan kita bisa ini. Dan keinginan, harapan yang namanya manusia kan tetap ingin bertambah, ingin terus lebih sukses dan lebih hebat lagi gitu. Ya mudah-mudahan setelah saya mencalonkan di dapil tersebut, Cirebon Indramayu, dapil keluarganya, mamanya, Si Mama. iya namanya mama gitu. Saya berhasil dan nanti saya dicalonkan juga untuk memimpin Jawa Barat kembali. Insya Allah, insya Allah. Amin, amin. Amin. Jadi ini jejak digital ya, akan memberikan yang terbaik Iya. bagi Cirebon Nah, Indramayu, dan juga seandainya mendapat Hmm. amanah, insya Allah kita Ya. dukung Ya. untuk Sebaliknya, saya pertama juga berharap dan mengharapkan dan menginginkan. Kan Jawa Barat selalu digadang-gadangkan pemilih terbanyak, penyumbang suara penyumbang terbanyak. suara terbanyak. Tapi juga sampai hari ini kan, ya orang Jawa Barat entah belum ada yang melirik, entah nggak ada yang berani untuk tampil di kancah nasional, nah gitu. Nah sekarang kan sudah terdengar nih nama-nama Kang Sandi gitu kan. Pertama pengalaman menjadi menteri yang sudah ya malang melintang, sudah terkenal lah, bukan hanya di Jawa Barat orang Jawa atau di Jakarta, karena sudah menasional lah, tahu lah semua kan. Ini sebuah kebanggaan bagi masyarakat Jawa Barat. Ternyata ada sih sebenarnya orang Jawa Barat seperti itu. Yang kedua juga pengalaman menjadi wakil gubernur, sudah menjadi wakilnya itu yang tadi di awal disampaikan. Pernah jadi cawapres juga. Pernah jadi cawapres juga kan gitu. Nah Dan makanya menang di Jawa Barat. dan menang di Jawa Barat. Nah makanya saya berharap itu akan terulang gitu kan. Amin, amin. Suasana seperti itu. Dan kalau kemarin belum berhasil, ya kan biasanya bukan gagal tapi tertundanya keberhasilan. Nah, siapa tahu dalam event yang sekarang akan bisa ada di wilayah tersebut. Kemudian masyarakat Jawa Barat yakin akan sudah menginginkan, merindukan ya, bahwa masyarakat Jawa Barat memiliki orang yang berkiprah di tingkat nasional ini. Mudah-mudahan seperti itu, kita dorong, kita doakan. Amin, amin. Jadi jangan sampai direbut oleh orang lagi. Ya kalau ada orang Jawa Barat maju kenapa tidak, kan Amin, seperti amin. itu. Nah ini sekarang di segmen terakhir. Ini segmen jawab cepat. Ada 2 pilihan. Sebentar sebelum. Saya ingin tahu, kok nama Akang ada Salahuddin? Salahuddin. Itu Jadi, kan religius sekali gitu kan, iya. religius sekali. Ini apa sama orang pesantren atau bagaimana gitu kan? Ayah saya ini keturunan dari, kalau di kampungnya di Sulawesi itu Kadi namanya. Jadi salah satu titipan dari ayah saya adalah tokoh yang menginspirasi beliau, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Oh iya. Yang menjadi pahlawan pejuang Islam, membebaskan Baitul Maqdis, Betul. dan bisa memaafkan semua mantan-mantan seterunya. Betul. Sampai tidak ada pertumpahan darah di saat dia membebaskan banyak sekali di Jazirah seputar Arab dan Timur Tengah. Iya. Nah, terus kebetulan dari ibu saya itu juga kan saat dia selesai sekolah di IKIP, dulu namanya IKIP Bandung. IKIP ya, IKIP Bandung itu dia tugas akhirnya skripsinya dia mondok di pondok pesantren Gontor waktu itu. Betul. Di Gontor, dan juga sering mendengar nama Salahuddin. Iya. Nah, inilah yang titipan dari orang tua. Dia selalu bilang nama kamu itu harusnya mengingatkan kamu harus
berlaku adil Iya, betul. dan harus memberikan satu contoh yang baik Iya, iya. kepada masyarakat yang dipimpin. Betul. Itu selalu yang diingatkan. Ya, jadi penafsiran saya ada dua. Pertama, jelas keluarganya adalah religius. Karena kan tidak akan ngasih nama yang seperti ini kalau memang tidak memiliki kereligiusan yang hebat, gitu. Yang kedua, ya berharap beliau dengan nama tersebut sama dengan nama yang kita kenal, Khalid Al-Ayyubi, dalam memimpin yang bijaksana dan kita sudah terbukti sebenarnya bijaksananya beliau, arifnya beliau. Ya, di saat berkomunikasi dengan kita yang belum merasakan pasti masih tanda tanya, benar gak dia baik, benar gak dia arif. Nah, tapi kalau yang sudah berkomunikasi, ngobrol, berdekatan dengan beliau, saya sangat merasakan sekali. Berbeda lah. Jadi nama itu sangat sesuai dengan pribadi hari ini. Dan Insya Allah. mudah-mudahan gitu, seperti itu. Oke, kita di segmen terakhir ini cepat-cepat saja. Nasi tutuk oncom atau nasi cikur? Teo, Tasik Teo. Teo. Oke, Teo menang. Bandung atau Tasik? Tasik, orang Tasik. Imam atau muazin? Saya imam. Imam. Sarung atau celana panjang? Sarung. Sarung. Kopiah hitam atau peci putih? Kopiah hitam, nasionalis. Kopiah hitam, nasionalis. Nah, sebelum kita tutup, mungkin pesan-pesan penutup dari Kang U untuk para santri dan alumni Ponpes yang ingin terinspirasi untuk mengikuti jejak Kang U, juga mengabdi di segala bidang dari pembangunan bangsa. Ya, terima kasih. Saya berharap para santri, pelajar Islam ataupun sebagai seorang Muslim memiliki tanggung jawab di samping paham tentang agama, melaksanakan agama juga harus mempertahankan agama. Mempertahankan agama ada 3 cara menurut saya. 1, dalam bidang pendidikan, harus pintar dan paham agama. Yang kedua, dalam bidang perpolitikan, karena dengan politik kita akan semakin hebat dalam perjuangan. Dan yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Dengan ekonomi kita akan tangguh. Beliau politiknya hebat, ekonominya hebat, pendidikan juga hebat. Cocoklah beliau sebagai penjaga sebuah pilar agama di negeri ini. Terima kasih. Amin. Terima kasih, hatur nuhun pisan Sami-sami. Kang U. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan dan kekuatan dalam aktivitas Kang U. Upami aya kakirangan nyuhunkeun dihapunten. Sami-sami. Semoga juga sukses dalam Amin. ikhtiarnya di masa depan dan terus berbakti Amin. kepada bangsa dan negara. Semoga perbincangan kita hari ini bisa menginspirasi semua masyarakat. Dan kita tutup dengan doa kifratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.